Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena telah hadir pada acara pelatihan Mother Posbindu. Nah, di sini boleh saya absen dulu ya. Dari sebelah sini? RW 1. RW berapa? RW 1. Oh, ada RW 1. Yang sebelah situ? RW 8. Sini? RW 2. RW 2. Yang belakang? RW 7. RW 7. Oke. Jadi sebelumnya Bapak-bapak sama Ibu-ibu pernah nggak ini pelatihan Posbindu? Belum. Jadi rata-rata belum pelatihan semua ya? Belum. Baik, kalau belum, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Linata. Ini adalah profil saya. Saya bekerja di Puskesmas Kecamatan Jatinegara ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini? Ada yang tahu Kak? Coba dari sebelah sini. Belum. Yang belakang? Belum. Nggak tahu ya. Jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu itu mampu nih melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian mampu melakukan pengukuran berat badan, kemudian LP ini apa? Mampu melakukan pengukuran tingkat perut. Ya. Nah, siapa saja yang perlu diukur? Jadi usia di atas 15 tahun itu wajib diukur ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. 1 tahun sekali ya, baik itu yang sakit maupun yang sehat gitu. Nah, ini bisa dilakukan di Posbindu masing-masing nih, Posbindu tempat Bapak Ibu semuanya, misalkan di RW 1, di RW 2 gitu. Selama ini Posbindunya buka apa enggak selama Covid itu? Tidak. Ada tutup ya? Tutup. Takut ya? Nah, kita sekarang belajar bagaimana sih cara pengukuran tinggi badan ya. Kalau pengukuran tinggi badan itu usahakan jaket harus dilepas, kemudian apalagi topi harus dilepas, alas kaki harus dilepas. Nih, saya akan contohkan satu orang, boleh maju ke depan? Boleh. Namanya siapa Bu? Boleh tahu Bu? Ibu Rosani. Baik, Ibu Rosani. Saya akan melakukan pengukuran tinggi badan ya Bu. Boleh minta tolong untuk alas kakinya dilepas Bu. Nah, nanti Ibu mademnya ke sana ya. Nah, pastikan alas topi sama sepatunya harus dilepas. Kalau sudah, pasiennya diukur nih. Kemudian bagian atas ini ditarik, diturunkan sampai batas kepala. Kemudian usahakan pasiennya itu pandangannya harus lurus ke depan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pasiennya itu nggak boleh nunduk, nggak boleh kemana-mana ya, pokoknya. Kemudian kalau sudah sesuai ini, udah menempel di kepala, kita baca nih hasilnya. Nah, di sini Ibu Rosani itu hasilnya 156. Nah, kalau udah kelihatan nih hasilnya, baru kita tulis ke dalam buku pemantauan. Jadi kita tulis nih Bapak-bapak, Ibu-ibu hasilnya gitu. Ya, terima kasih Ibu Rosani. Ada yang mau nyoba lagi? Nanti silakan berpasangan ya. Nah, ini berpasangan sama Pak. Siapa nih yang mau nyoba? Ayo Pak. Ayo Pak, maju Pak. Oke, tadi gimana Mas? Yang pertama Mas? Buka sinyalnya. Siapa yang mau mengukur? Siapa yang jadi pasien? Siapa yang ikut? Tegak. Mana ke depan? Nah, pandangan harus ke depan Terus. ya. Berapa nih Mas hasilnya? 164. Oke, hasilnya 164.
Jadi ini termasuk tinggi ya pasiennya. Oke, terima kasih Mas Nana. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Ini kan tadi saya udah praktekkan, terus udah nyoba juga. Nah, kira-kira ada kesulitan apa enggak ini? Tidak. Tidak ya. Oke, berarti kalau nggak ada kesulitan kita lanjut ke pengukuran berat badan. Nah, untuk pengukuran berat badan ini usahakan semua harus dilepas yang ada di kantong. Misalkan HP, terus kunci motor, jaket juga harus dilepas ya. Nah, usahakan timbangan itu ditempatkan dalam posisi yang rata. Kira-kira boleh nggak kalau ditempatkan di tanah? Tidak Tidak boleh. Tidak boleh. Siapa nih tunjuk tangan yang menjawab tidak boleh siapa? Coba tunjuk tangan. Ya. Oh, berarti tidak boleh semua. Bagus ya. Ya betul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, timbangan ini usahakan harus ditempatkan yang rata seperti lantai gitu ya. Kalau di tanah itu jadi kan permukaannya nggak rata, jadi mempengaruhi hasilnya seperti itu. Nah, ini ada yang mau nyoba lagi nggak ke depan yang jadi pasien kira-kira? Siapa? Mas siapa tadi? Mas Haji sama Mas Nana. Mas Nana. Saya contohkan dulu satu Ya. orang dulu ya. Mas Nana lihat dulu di situ. Nah, ini kan kita lihat nih. Pastikan angkanya ini di 0. Ya, kalau misalkan angkanya sudah di 0, kemudian apa namanya? Barang-barangnya sudah dilepas, jaketnya dilepas. Nah, usahakan semua itu dilepas, kemudian pasiennya diminta untuk naik ke atas timbangan gitu. Nah, ini kan sudah 0 nih, Mas. Nah, Masnya boleh naik ke timbangan nih. Timbangannya dilepas ya. Nah, kalau jam tangannya dilepas. jam tangannya belum dilepas. Nah, jam Paketnya tangannya dilepas dulu nih. Oh, ulang lagi berarti ya. Ya. Nggak usah langsung naik, Pak. Oke, ini udah naik nih, boleh naik yuk. Nggak ada lagi kan barang-barang yang di kantong? Enggak ada. Ada Nggak ada. Jangan nunduk, kan pandangan Oke. harus ke Depan. depan. Nih, pandangannya bapak-bapak, ibu-ibu harus ke depan ya, nggak boleh nunduk. Jadi Puasanya itu akan sedikit, gimana nggak puas? mempengaruhi hasil. Di sini Masnya itu bacanya hasilnya 57,80. Lagi puasa. Lagi nggak puasa. Nah, sekarang saya udah contohkan nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau nyoba nggak? Bergantian nih, bergantian. Saya mau kurus. Tadi gimana? Ada sesuatu nggak di dalam kantongnya? Kosong. Benar. Kosong. Madepnya ke sana. Nah, Lurus pandangannya. pandangannya lurus ya. Nah, Berapa Mas hasilnya? 69,10. Oke, 69,10. Berarti Puasa itu. kalau sudah ada nilainya di sini, bapak-bapak tinggal catat nih di lembar pemantauan Posbindu, ya. Ya. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanya apa enggak? Lanjut. Kira-kira udah ngerti semua caranya? Sudah. Sudah. Oke. Terus selanjutnya yaitu pengukuran lingkar perut. Nah, pengukuran lingkar perut ini kita nanti praktek ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti prakteknya sama pasien yang laki-laki ya, nggak sama yang perempuan, karena yang perempuan kan nggak boleh ya. Kan Mas Nana sama Mas Raji lihat lagi. Iya. Jadi yang pertama ini kita pastikan dulu nih tulang iga yang paling bawah nih di mana sih sebenarnya, kita raba nih. Coba ibu-ibu raba semua, bapak-bapak. Nih, Nih, ketemu nggak kira-kira?
Spidol. pakai spidol lagi. Nah, setelah itu kan tadi udah nemu nih tulang Kita bagi 3 bawah sama tulang pinggul. Tadi kan udah ditandain kan. Setelah itu kita ukur nih pakai meteran, namanya meteran ya. Nah, kita ukur pakai meteran. Kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya itu di mana? Nah, titik tengahnya itu ditandain juga nih bapak-bapak ibu-ibu. Setelah ditandain, baru kita ukur nih lingkar perutnya, ya, secara melingkar. Gimana kalau misalkan pasiennya itu gemuk? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi yang belakang tahu nggak? Nggak tahu. Jadi prinsipnya sama ya bapak-bapak ibu-ibu. Kita cari tulang iga yang paling bawah, kemudian kita cari tulang pinggul, kemudian kita cari titik tengahnya. Nah, kalau untuk pasien yang gemuk itu usahakan mengukurnya itu, melingkarinya itu di perut yang paling besar. Jadi jangan cari perut yang kecil. Jadi cari perut yang paling buncit. Ya, jadi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu ngukur terus pasiennya gemuk gitu ya. Nah, itu dicari perut yang paling buncit. Nah, boleh saya praktekkan sebentar ya. Nah, Siapa nih yang mau jadi pasien nih? Mas Haji. ayo. Nah, ya. Oke, namanya Mas siapa, Mas? Mas Haji. Mas Haji. Oke, Mas Haji. Mas Haji, ini kan saya akan melakukan pengukuran lingkar perut nih. Nah, Mas Haji boleh minta tolong nggak Boleh. bajunya agak dikeatasin sebentar. Boleh. Nah, agak kesini nih, Mas. Oke. Jadi tadi apa bapak-bapak ibu-ibu? Kita ukur apanya dulu? Iga paling bawah. Jadi mana nih, Mas? Coba cari iga yang paling bawah itu sebelah mana? Yang ini ya. Kita tandain dulu ya. Iga yang paling bawah pakai spidol. Nah, setelah itu apa tadi yang kedua? Paling bawah. Iga paling bawah. Pinggul. Tulang pinggulnya yang mana nih tulang pinggulnya? Ini ya. Iya. Kita tandain dulu nih tulang pinggulnya. Nah, setelah itu kita ukur nih ibu-ibu pakai meteran. Diukurnya dari titik yang atas sama titik yang bawah tadi itu ya. Nih kita ukur dulu nih. Maaf ya, Mas. Nah, di sini jarak antara atas sama bawah itu 10. Tengah-tengahnya berapa, Bu? 5. 5. Ya, betul. Berarti yang 5 ini kita tandain nih pakai pulpen, pakai spidol. Nah, setelah kita tandai, kita ukur. Jadi titik yang tadi sudah ditandain itu menjadi titik pertama pengukuran. Kemudian pasiennya muter. Pasiennya berputar. Nah, ini perutnya nggak boleh dikecilin ya, Bu. Perutnya harus sesuai, nggak boleh dikecil-kecilin gitu. Nah, di sini Masnya ini lingkar perutnya 75. Oke. 75 ya, Mas, lingkar perutnya. Makasih, Mas. Sama-sama. Nah, kira-kira seperti itu ya ibu-ibu. Nanti kalau misalkan praktek di lapangan, di pos bidunya, misalkan ada pasien, itu seperti itu ya mengukurnya. Nah, tadi kan udah tuh Masnya udah jadi contoh. Nah, sekarang saya minta nih untuk Bapak Ibu berpasangan. Kira-kira siapa nih yang bersedia? Ayo Mas Mama. Ayo. Sama Mas Haji. Jadi contoh. Ayo, maju. Ya.
Ibu-ibunya 1. Ya. Ya. Jadi Jadi yang jadi pasien siapa nih? Jadi pasien. saya jadi ibunya. Jadi petugasnya ya. Ya, Tadi yang pertama apa Mas? Ukuran tinggi badan. Ini tingkat perut. Tingkat Jadi, perut. Nah, jadi kita mengukur tingkat perut yang pertama adalah buka apa? Buka baju. Bajunya harus di ke atas. Atasin. Ya kelihatan tulang bagian iga bagian bawah. Oke, berarti kita cari nih Mas. Tulang iga bagian bawah yang mana nih? Dilihat di tabah. Oke, ditandain. Yang kakak. Enggak ada. Ini asal aja. Kulitnya dia tebal ya. Nah. Nah, udah nih, udah cari tulang iga kan tadi ibu-ibu. Iya. Nah, kita cari apa lagi nih Mas? Kangkung. Tulang apa? Kangkung. Kangkung mana nih? Enggak ada nih. Nah, sini. Nah, ditandain ya bapak-bapak ibu-ibu. Hmm. Setelah itu, kita apa lagi nih? Kita ukur. Diukur, pakai apa ukurnya? Pakai Ban. Oke, diukur dulu Mas. Berapa nih jaraknya? 8. Nah, ini jarak titik atas sama titik bawah itu 8 nih ibu-ibu. Iya. Tengah-tengahnya berapa? 4. Tandain lagi Mas. 4. Ya. Nah, habis itu diapain lagi? Diukur. Diukur. Tingkatnya. Tadi titik awalnya di Hmm. nih, kemudian Ukur tinggi juga. Aduh, 86. hasilnya berapa? 86. 86. Oke.